Ini saya melakukan ritual untuk mengundang sosok tuyul yang ada di pinggir Kali Cisadane ini. Saya di sini akan memanggil sosok kuntilanak ini dan untuk mengadopsi sosok anak bayi merahnya ini. Wahai tuyul, saat ini kamu adalah anak angkatku. Malam datang meninggalkan petang yang tenggelam dalam gelap. Tapi di saat gelap sudah benar-benar pekat, tim Ganjil Misteri sampai di tepian sungai Cisadane, Tangerang. Malam itu akan diadakan ritual mengadopsi tuyul oleh Kiramen. Itulah pesugihan putih yang memang dilakukan di pinggir Kali Cisadane. Informasi yang terbatas di kalangan tertentu, di tepi Kali Cisadane memang ada kawasan gaib yang biasa dijadikan tempat mencari pesugihan. Kiramen juga sudah beberapa kali mengantar seseorang yang ingin mencari pesugihan putih di tempat itu. Lalu seperti apa ritual adopsi bayi tuyul di pinggir Kali Cisadane? Benarkah pesugihan tuyul ini tidak memakai tumbal manusia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kali Cisadane yang membelah kota Tangerang dikenal sangat wingit. Tapi ada satu titik yang sangat dirahasiakan oleh para praktisi spiritual yang menjadi tempat bertransaksi tuyul. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa kawasan itu biasa dilakukan ritual mengadopsi bayi tuyul. Secara kasat mata, tempat tersebut memang biasa-biasa saja. Hanya pinggir kali yang lumrah dibalut kegelapan malam. Tapi di balik kegelapan itu ada pasar tuyul yang hanya bisa dideteksi oleh orang-orang tertentu. Penikmat ganjil, kali ini aku sedang berada di tepi sungai Cisadane. Yang dimana di sini akan ada seseorang atau spiritual kita yang melakukan ritual pesugihan putih tuyul. Nah, di tepi sungai Cisadane ini masih banyak menyimpan misteri ya, hal-hal misteri. Untuk lebih lanjutnya kita bisa tanya langsung ya nanti ke spiritual kita seperti apa sih kira-kira situasi yang ada di tepi sungai Cisadane ini ya. Kurang lebih seperti ini situasinya. Gelap. Terus juga banyak pohon-pohon ya yang tumbang juga. Energinya juga begitu kuat ya. Makanya kita nggak heran sih mungkin kalau tempat ini menjadi salah satu tempat ritual untuk orang-orang meminta pesugihan di lingkungan sini, di sekitar sungai Cisadane ini. Terlihat Kireman sudah duduk di depan hamparan sesaji, ditemani seorang wanita bernama Mbak Sekar yang sengaja ingin mencari tuyul. Ritual yang dilakukan Kireman menjelang tengah malam merupakan ritual khusus untuk pesugihan putih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita langsung samperin aja. Ya. Selamat malam, Ki. Ya, malam.
Lagi ritual ya Ki? Ya, ini kita lagi ritual, Mbak. Nah, izin sebentar ya Ki ya. Ya. Ya, penikmat ganjil, sekarang aku sudah ada di sebelah Kireman langsung ya, di mana Kireman sedang melakukan ritual langsung ya Ki ya. Ritual pesugihan putih tuyul. Oh, Oke, iya, ini jadi saya kedatangan klien saya namanya Sekar dari Bekasi. Jadi dia ini memang punya usaha warung makan atau rumah makan. Dia mendatangi saya supaya diminta untuk pesugihan putih tuyul supaya warung rumah makannya laris. Jadi makanya malam ini saya melakukan ritual untuk mengundang sosok tuyul yang ada di pinggir Kali Cisadane ini. Sebuah titik di sisi tak terdeteksi masyarakat umum, Kireman menemukan kawasan yang biasa menjadi tempat bertransaksi secara gaib. Di tempat itu banyak kuntilanak yang menggendong bayi tuyul yang bisa diminta untuk diadopsi dengan sejumlah syarat. Dan hanya ahli supranatural yang memiliki ketebalan batin sangat kuat yang mampu mendekat ke wilayah ini. Apalagi jika ingin melakukan transaksi tuyul, dibutuhkan daya linui yang lebih tinggi. Dari setelah ritual pesugihan putih tuyul ini, itu si tuyul itu akan bisa membantu pelarisan dalam hal usaha rumah makan si Mbak Sekar ini, gitu Mbak. Nah, mungkin dari sekian banyak tempat yang bisa dibilang mengundang misteri dan mistis, kenapa harus memilih tempat ini Ki? Kenapa harus sungai gitu ya? Karena satu, sungai itu merupakan tempat pembuangan baik jin negatif ataupun jin yang lainnya. Jadi di pinggir Sungai Kali Cisadane ini memang banyak sekali unsur-unsur dedemit atau siluman atau golongan jin. Apalagi memang di area yang saya lakukan ritual ini memang banyak sekali sosok, khususnya kuntilanak yang memang menjelma menjadi seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya. Nah, makanya saya di sini akan memanggil sosok kuntilanak ini dan untuk mengadopsi sosok anak bayi merahnya ini gitu. Dan memang sosok kuntilanak yang membawa anak ini sering sekali dilihat penampakannya oleh para pemancing-pemancing yang ada di sini. Kalau malam hari itu nggak ada yang berani Mbak datang ke lokasi ini, nggak ada yang berani. Makanya ini tempat yang sangat cocok dan tepat untuk saya melakukan ritual pesugihan putih tuyul ini. Memasuki kawasan angker di tepian Kali Cisadane, hawa metafisika sudah sangat kuat. Tapi Kireman berusaha memagari area itu dengan perisai gaib agar ritual tidak terganggu oleh energi negatif. Tapi benarkah pesugihan tuyul yang dilakukan Kireman termasuk jenis pesugihan putih sehingga tidak meminta tumbal manusia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Salah satu sisi Kali Cisadane yang dipilih Kireman termasuk yang paling angker. Tidak banyak orang yang berani mendekatinya, apalagi pada malam gulita yang selalu dikuasai oleh bangsa lelembut. Kireman merasa percaya diri melakukan ritual di kawasan itu karena sudah menyiapkan sesaji yang cukup lengkap. Jenisnya agak khusus karena ada segelas susu putih yang biasanya memang diminta oleh para tuyul. Aku juga melihat beberapa persiapan ini ya Ki. Ini ada apa? Kendi, terus Ya, lilin media merah, tuyul, lilin. sama ini apa Ki? Makanan? Iya, ayam. Jadi
ayam bakar ini, ayam bekakak ini memang merupakan salah satu kesukaan tuyul yang ada di sini. Ya, memang sebelum Mbak Sekar ini saya udah sering melakukan ritual di sini, dan memang rata-rata permintaan mereka itu untuk disajikan ayam bakar bekakak juga. Mbak bisa lihat di situ kan ada susu putih ya, yang memang identik dengan tuyul gitu. Ada kunyit juga, termasuk jajanan 7 jenis. Sesaji yang disiapkan Ki Reman sesungguhnya menunjukkan level ritual yang malam itu dilakukan. Beberapa jenis sesaji yang terlihat sudah menunjukkan karakter tuyul yang akan diadopsi. Karena sesaji yang tersedia tidak mengarah pada jenis pesugihan yang mengharuskan ada tumbal manusia. Jadi sesaji yang ada di sini memang khusus hanya untuk perjanjiannya sebagai pembantu dalam pelarisan usaha. Kayak gitu, bukan ditujukan untuk tuyul yang disuruh untuk mencuri uang. Kalau tuyul yang disuruh untuk mencuri uang, itu perjanjiannya beda lagi. Itu harus menggunakan tumbal manusia. Nah, kayak gitu. Makanya nanti untuk Mbak Sekar pun saya sarankan setelah mengadopsi anak dari golongan jin ini, jangan pernah sekali-kali untuk menyuruh si tuyul tersebut mencuri uang, karena itu akan berefek pada Mbak Sekar juga kepada keluarganya. Ritual pertama setelah semua sesaji lengkap tersaji adalah ritual pemanggilan tuyul. Malam itu Ki Reman mendeteksi ada sejumlah kuntil anak yang menggendong bayi tuyul. Sosok itulah yang menjadi sasarannya. Nanti setelah negosiasi dengan kuntil anak pemilik tuyul berhasil, bayi tuyul akan dimasukkan ke dalam boneka tuyul yang sudah disiapkan Ki Reman. Panggilan sosok tuyul ini yang memang nanti akan saya masukkan ke dalam sebuah media, patung tuyul kecil kalau misal dilihat ya Mbak. Ya, ini yang nanti dijadikan media dan dibawa oleh Mbak Sekar dan diletakkan di tempat usahanya. Ini hanya media yang dimana nanti sosok tuyul ini akan dimasukkan ke dalam media ini, dan nanti hanya orang tertentu yang mempunyai mantra khususnya yang bisa menggunakan sosok tuyul ini, dan ini nanti Mbak Sekar akan saya kasih mantra khususnya itu. Lalu apa yang akan terjadi setelah tuyul berhasil ditangkap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sesaji lengkap sudah siap. Mbak Sekar yang minta dicarikan tuyul juga telah duduk menanti calon anak angkatnya. Secara perlahan, Ki Reman memusatkan seluruh indera untuk kemudian merapal mantra pemanggilan tuyul. Sebilah keris jenis lurus sudah terhunus. Keris dengan dapur brojol itu menjadi bagian dari sesaji untuk menangkal anasir negatif yang malam itu sangat liar mengalir bersama aliran Cisadane.
catatkan. Wahai tuyul, saat ini kamu adalah anak angkatku. Maka saat ini dan seterusnya kamu wajib membantu melariskan usaha daganganku. Selanjutnya kepada Mbak Sekar. Mbak Sekar wajib melakukan ritual wajib setiap malam Selasa Kliwon. Ritual tersebut Mbak Sekar harus menyediakan susu, dupa, kunyit, ya, dan kembang 7 rupa. Itu syarat dari dia. Ritual menangkap bayi tuyul berhasil dilakukan oleh Kireman. Setelah kemudian mampu dijinakkan, tuyul diserahkan untuk dijadikan anak angkat oleh Mbak Sekar. Interaksi pertama antara ibu angkat dengan si tuyul dilakukan lewat bantuan seorang mediator yang merelakan raganya untuk dirasuki energi tuyul. Jadi sosok tuyul ini sudah diadopsi dan sudah ditangkap dan saya masukkan pada media ini. Yang dimana media ini nantinya akan digunakan sebagai media pelarisan pesugihan dari Mbak Sekar. Dan saat ini saya akan memasukkan sosok jin tuyul yang ada di dalam media ini ke dalam raga ini untuk diajak komunikasi. Anda bisa lihat sosok tuyul tersebut sudah coba memasuki ke dalam tubuh, sudah masuk ke dalam tubuh salah satu anggota dari tim Kireman ya. Assalamualaikum. Mbak Sekar bisa ke sini, Mbak Sekar. Duduk di sini, Mbak Sekar. Kenapa lu bisa ke sini? Sekarang kamu adalah anak angkat dari Mbak Sekar, ya. Dan kamu wajib membantu dalam hal pelarisan rumah makan dari Mbak Sekar. Kamu minta apa dari Mbak Sekar? Ngomong. Susu. Ambil sana ambil. Biar ambil. Jadi memang sosok tuyul ini sangat suka sekali dengan sosok susu dan ayam bakar. Ya. Suka kamu? Ya. Lebih suka ayam atau lebih suka susu? Susu. Jadi nanti saya harus nyediain susu untuk kamu. Proses adopsi tuyul selesai. Dialog antara ibu angkat dengan si tuyul juga telah dilakukan lewat skema mediumisasi. Kini, Mbak Sekar yang selama ini mengaku sukar mendapat rezeki semakin mantap memelihara tuyul. Apalagi di dalam circle para pedagang, ia merasa yang paling ketinggalan karena tidak punya pembantu gaib. Jalanan atau cerita kisah awalnya, kenapa bisa akhirnya tertarik gitu untuk melakukan pesugihan? Jadi Mbak ya, awalnya saya sih ngelihat teman-teman saya tuh
kayaknya hidupnya enak gitu ya. Saya juga pengen gitu ngerasain hidup enak tuh. Rata-rata saya kan emang punya kenalan teman-teman yang memang berdagang juga, Mbak. Nah, mereka suka nyaranin nih. Awalnya sih saya nggak mau kayak gini-gini, cuman pas ngelihat hidup mereka enak, kok saya jadi tertantang gitu, lebih tertarik gitu loh. Makanya saya cari tahu, akhirnya ketemulah sama kiriman ini gitu. Iya, takut nggak takut sih Mbak ya. Soalnya itu kan emang udah resiko. Saya juga udah mikir matang-matang. Ya emang harus ini saya jalanin gitu. Jadi ya mungkin awalnya takut, tapi mungkin kesananya nanti terbiasa kali ya. Pesugihan memang menjadi solusi bagi mereka yang berhantu kebuntuan, terutama dalam urusan penghidupan. Dan di antara banyak jenis pesugihan, tuyul termasuk yang sangat populer karena banyak dicari orang. Meski memelihara tuyul bisa sangat berbahaya, tapi kabarnya ada tuyul yang masuk pesugihan putih. Benarkah? Entahlah. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.